Shalom. Kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta. Terima kasih atas dukungan saudara untuk program ini. Saudara telah saksikan, pelajari, dan sampaikan. Terima kasih juga atas komentar yang telah diberikan. Bagi saudara yang mendapati program ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video yang ada supaya orang lain terberkati lewat saudara. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng sehingga saudara mendapatkan notifikasi saat ada tayangan yang baru. Bersama dengan saya, Pendeta Yunduhi Dr. Ministry. Shalom, Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta, ada sebuah pertanyaan yang sering muncul dan dipertanyakan kepada orang Kristen hari ini. Yaitu, apakah Alkitab Perjanjian Lama masih diperlukan pada zaman sekarang? Bagaimana tanggapan pendeta mengenai hal ini? Ya, mungkin mayoritas orang akan jawab, ya perlu gitu ya. Tetapi realita Perjanjian Lama sering diabaikan atau dikesampingkan. Buktinya, banyak pendeta tidak mengkhotbahkan atau tidak mengajarkan kitab di Perjanjian Lama pada jemaat. Ya. Mungkin pertanyaan awalnya adalah bagaimana fenomena penolakan terhadap Perjanjian Lama ini bisa muncul. Di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada satupun di dalamnya yang tidak perlu yang sembarangan dimasukkan. Tetapi ada ahli-ahli teolog yang berkata bahwa Perjanjian Lama adalah kitab yang tidak perlu di zaman modern ini. Sekarang itu tidak perlu lagi, tidak ada otoritasnya lagi. Nah, jadi mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal dan bodoh bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu bisa saja dipotong dan dibuang. Pendeta Charles Andrew Stanley berbicara seperti ini di tahun 2018. Umat Kristen boleh cabut dan buang Alkitab Perjanjian Lama dari teologi. Bahkan jauh sebelumnya, Markion, pelopor dari suatu sekte sesat di abad 2 Masehi menyimpulkan seperti ini. Perjanjian Lama tidak memberikan pertolongan apapun bagi umat Kristen. Jadi kita perlu mencari tahu alasan mendasar mengapa mereka begitu mau menghilangkan Alkitab Perjanjian Lama. Itu adalah karena gagasan humanisme. Jadi alasannya adalah menurut mereka sangat sulit untuk berkhotbah tentang Alkitab Perjanjian Lama di abad 21 ini. Alasan lainnya adalah pada Perjanjian Lama sudah tidak relevan. Mereka berkata bahwa karena Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang bisa tidak mau datang ke gereja. Tetapi itu adalah perkataan yang tidak benar yang mereka katakan karena tidak tahu Alkitab itu kitab yang seperti apa. Alkitab adalah firman Allah serta kebenaran yang benar-benar tidak berubah. Coba buka 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini segala tulisan itu adalah menunjuk pada Alkitab Perjanjian Lama yang dicatat dengan ilham Allah. Ya kan? Jika demikian, dengan sikap pemahaman yang seperti apa orang Kristen harus melihat Perjanjian Lama ini, Pendeta? Ya, kita perlu memiliki sikap yang mau menyadari bahwa Perjanjian Lama bersaksi mengenai satu sosok, hanya Yesus. Coba lihat firman yang Yesus katakan di Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Maksudnya, kesaksian itu harusnya orang lain yang sampaikan, bukan diri sendiri. Ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Nah, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, tapi nyatanya ia bersaksi tentang kebenaran, yaitu firman yang ada di dalam Yesus. Maka selanjutnya ayat 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Misalnya, seseorang bersaksi, wah, beliau inilah Kristus yang akan datang. Maksudnya kesaksian yang seperti demikian, Yesus tidak perlu. Selanjutnya ayat 38.
Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya, maksudnya karena mereka tidak memegang firman Alkitab Perjanjian Lama, maka mereka tidak mengenal Yesus yang disaksikan oleh firman. Mungkin pendeta bisa berikan contoh bahwa bahkan sejak awal Perjanjian Lama itu bersaksi tentang Yesus. Di Taman Eden, karena kejatuhan, Adam dan Hawa tidak bisa memetik dan memakan buah pohon kehidupan. Tetapi meskipun mereka kehilangan hidup kekal, Tuhan Allah berjanji tentang keturunan perempuan. Namun Adam yang memiliki pengharapan, menamai istrinya sebagai ibu dari semua yang hidup. Semenjak itu, selama 4.000 tahun Perjanjian Lama, umat Israel mengharapkan hidup kekal. Coba baca Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Ya, menyelidiki di sini dalam naskah aslinya berarti mereka setiap hari terus mempelajarinya secara terus-menerus. Mereka membaca Alkitab Perjanjian Lama untuk memperoleh apa? Hidup kekal. Ya, mereka ingin memperoleh hidup yang kekal. Dan selanjutnya Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang mengagumkan. Ayat 39b. Kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya. Yesus membuat pandangan orang-orang yang sedang menuju ke langit menjadi menuju ke bumi. Menuju ke bumi. Dengan demikian, Yesus mewahyukan sudut pandang yang tepat untuk membaca Alkitab. Selanjutnya ayat 46 dan 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya, maksudnya, meskipun Yesus berkhotbah yang luar biasa dan bersaksi tentang dirinya pun tidak ada gunanya. Yaitu jika orang-orang tidak percaya pada tulisan Musa, maka juga tidak akan percaya Yesus. Mereka terlebih dahulu harus percaya perkataan Perjanjian Lama. Barulah perkataan atau firman Yesus akan cocok dengan kesaksian hukum Taurat tersebut. Dengan kata lain, orang harus percaya pada tulisan yang bersaksi lewat Perjanjian Lama, hukum Taurat. Barulah mereka akan mengenal Yesus. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44 juga bisa baca. Pendeta, tapi kenyataan hari ini ada banyak yang lebih suka baca Perjanjian Baru karena ada kisah Yesus di situ. Nah, menurut pendeta bagaimana cara mengenal Yesus dengan tepat? Justru kita harus mengenal Alkitab Perjanjian Lama karena Perjanjian Lama bersaksi tentang Yesus. Coba baca lagi Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Ya, di ayat 18 juga dikatakan bahwa lewat bibir para nabi di Perjanjian Lama disaksikan tentang Yesus. Maka apa akar dari silsilah Yesus yang adalah permulaan awal dari Alkitab Perjanjian Baru? Itu adalah fakta bahwa Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud, kan? Makanya dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus di Matius 1 ayat 1. Artinya buku atau kitab silsilah, yaitu ini adalah ekspresi yang telah mengandung kitab Kejadian. Abraham hidup semasa dengan Nuh selama 58 tahun dan Lamek ayah Nuh hidup semasa dengan Adam selama 56 tahun. Ini peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta Abraham, kan? Jadi akhirnya akar dari silsilah Yesus Kristus itu tersambung kemana? Kepada Adam, kan? Lukas 3 ayat 38. Kalau begitu, Alkitab Perjanjian Lama memberitahukan banyak hal atau semua hal. Karena Yesus yang adalah segala-galanya dari segala-galanya datang sesuai dengan kesaksian di Perjanjian Lama. Jadi menurut pendeta, tanpa Perjanjian Lama, orang Kristen tidak akan bisa memahami dengan tepat tentang Perjanjian Baru. Begitu? Ya, jika tidak ada Perjanjian Lama, akan tidak tahu bagaimana segala sesuatu di alam semesta diciptakan.
juga tidak bisa tahu tentang jalan masuknya dosa kepada umat manusia. Ambil contoh, kalau rumah kemalingan, maka polisi datang dan memeriksa semuanya kan. Jika ada CCTV akan cek malingnya pakai baju warna apa, lalu jejak kakinya juga cek sidik jari. Nah, seperti demikian, haruslah mengenal penyebab utama kejatuhan di Taman Eden, serta rutenya seperti apa. Baru ke depannya, kita bisa tidak menyimpang, tidak kemalingan lagi. Jadi firman di Matius 24 ayat 43-44, berjaga-jagalah, siap sedialah di hari akhir. Itulah yang dimaksud. Pendeta Abraham Park menuliskan dalam buku Silsilah di Kitab Kejadian halaman 31. Saya bacakan ya. Kita belum menyadari betapa besar hatinya dan betapa terperinci rencananya. Saya berdoa dan berharap agar lewat renungan tentang rencana penyelamatan dari Allah sejak awal, kita bisa memperoleh wawasan untuk menemukan Allah yang maha besar dan memuji rencana penyelamatannya. Lebih lagi, saya berdoa agar setiap individu bisa menemukan posisi, misi, tugas, serta komitmennya dalam proses sejarah penebusan dari Allah. Jadi maksudnya, rencana penyelamatan Allah harus kita selidiki mulai dari mana? Penulis mengharapkan agar kita menyelidiki, memeriksa secara terperinci dari awal, yaitu dari kitab Kejadian. Karena dengan demikian barulah kita bisa memiliki mata untuk memandang Allah. Lebih lagi kita juga akan mengenal di titik mana dalam sejarah penebusan kita sedang berdiri. Baik, Pendeta. Jika tadi membahas sikap orang Kristen terhadap perjanjian lama, bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus sangat mementingkan perjanjian lama ini? Ya, setiap kali Yesus berfirman, Yesus mencuplik ayat-ayat di Alkitab perjanjian lama. Contoh, sepanjang 3 tahun pelayanan umum Yesus, Yesus terus berfirman dengan berdasarkan pada 10 perintah. Contoh, Matius pasal 5, 15, 19, 22, Lukas 10, pasal 12. Hukum Taurat serta firman yang disaksikan oleh nabi-nabi bukanlah hal yang ditiadakan di perjanjian baru. Malah Alkitab perjanjian lama menjadi hidup oleh karena Yesus. Coba baca Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Banyak peraturan, tita, ketetapan di perjanjian lama kelihatannya cukup keras kan? Iya. Tapi nyatanya di dalamnya terkandunglah kasih Allah yang membara terhadap umat manusia, ya. Dan di dalamnya pemeliharaan dan rahasia penebusan yang misterius dan ajaib terkandung seperti harta karun. Ini saudara-saudara bisa bacakan, temukan di buku seri sejarah penebusan, buku ke-7 seri sejarah penebusan. Sangat luar biasa. Misalnya, saya ambil contoh ya seperti ini. Bayi yang berumur 3 tahun ambil pisau. Maka orang tuanya akan gimana? Akan ambil pisau itu dan bilangkan, wah pisau ini bahaya. Tapi bagaimana jika anaknya sudah lumayan besar? Itu menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk potong lobak, wortel, bawang, dan lain-lain. Jadi pisaunya tetap sama. Tetap pisau. Tetapi bisa juga apa? Bisa juga menjadi senjata atau bisa jadi menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam hidup sehari-hari. Nah, hukum Taurat pada waktu perjanjian lama dan kasih karunia yang tampak di zaman perjanjian baru itu seperti sisi depan dan sisi belakang dari koin. Hanya bagian yang ditekankannya saja yang tampak berbeda-beda sesuai waktunya. Yaitu di balik hukum Taurat dan pesan para nabi terkandung apa? Kasih karunia yang mengagumkan dan ajaib dari Allah serta penyelenggara penebusan terkandung di dalamnya. Dan setelah Yesus datang, Yesus mementingkan dan menampakkan dunia yang sebenarnya dari Alkitab Perjanjian Lama. Pak Pendeta, jika Yesus mementingkan dan menampakkan dunia dari Perjanjian Lama, bagaimana sikap para pemimpin agama di zaman Yesus ini? Jika kita perhatikan Injil,
Yesus menegur orang-orang yang lupa akan Alkitab Perjanjian Lama. Coba lihat ya, para pemimpin agama di zaman Yesus, imam ahli Taurat, orang-orang Farisi, juga tua-tua. Mereka tidak memahami Alkitab Perjanjian Lama dengan benar, dengan tepat. Coba baca, Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, misalnya mereka salah paham tentang persoalan kebangkitan. Ketika anak pertama mati, adiknya harus mengambil istri dari almarhum kakaknya tersebut sesuai hukum perkawinan Levirat. Tetapi akhirnya istri almarhum kakak itu mati, adik-adiknya pun semua juga mati. Semuanya mati seperti demikian. Lalu ditanya, pada waktu kebangkitan, perempuan itu akan dianggap istri siapa? Nah, karena orang-orang yang hanya memikirkan kebangkitan jasmani, mereka menjadi salah paham seperti demikian. Saat itu, Yesus menampakkan hakikat dari firman yang dicatat di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu fakta bahwa Allah bukanlah Allah dari orang mati, melainkan Allah dari orang hidup. Dengan demikian, Yesus memperbaiki kesalahpahaman dari orang-orang Yahudi tentang Alkitab Perjanjian Lama. Dan Yesus menegur orang-orang yang lupa akan catatan Perjanjian Lama. Yesus menegur dengan keras, apakah kalian tidak pernah membaca firman? Coba baca, Matius 22 ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Satu lagi, Markus 12 ayat 11, ayat 10. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, hal-hal yang akan Yesus alami itu semuanya telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Bagaimana Yesus akan dikhianati itu telah dinubuatkan. Bahkan bagaimana Yesus akan mati di salib pun itu telah dinubuatkan. Jadi akhirnya tanpa Perjanjian Lama tidak ada cara untuk mengenal Yesus. Karena Yesus datang dengan menerima kesaksian Alkitab Perjanjian Lama. Jadi jika menyingkirkan Perjanjian Lama itu sama dengan menyingkirkan Yesus, juga menyingkirkan firman-Nya. Lukas 24 ayat 44 ayat 25 sampai 27. Jadi maka setiap kali Yesus mengutip Alkitab Perjanjian Lama, apa yang Yesus katakan? Coba baca Matius 4 ayat 4, 7 dan 10. Coba ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ya, apakah saudara ingin mengenal Yesus, yaitu ingin mengetahui kebenaran di dalam Yesus? Kedatangan Tuhan kembali pun sama. 1 Korintus 15 ayat 4. Kalau saudara jawabnya ya, kalau ya, saya harap saudara-saudara mengenal dan merindukan Alkitab Perjanjian Lama. Baik, Pendeta. Bagaimana dengan sikap jemaat dari gereja mula-mula terhadap Perjanjian Lama? Ya, kalau kita perhatikan, gereja mula-mula dimulai dengan membawa Alkitab Perjanjian Lama saja. Paulus berkata bahwa Allah mempercayakan firman kepada orang-orang Yahudi. Roma pasal 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2 selanjutnya. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kata pertama-tama dalam bahasa Yunani proton artinya yang paling penting dibandingkan apapun. Bahasa Inggrisnya chiefly. Ya. Maksudnya tentang kepada mereka dipercayakan firman Allah. Itulah hak istimewa di atas hak istimewa. Jika tidak perlu Perjanjian Lama, mengapa dikatakan dipercayakan firman Allah? Nah, jadi Perjanjian Lama adalah firman-Nya Allah perdengarkan kepada nenek-nenek moyang kita. Ya. Ibrani 1 ayat 1. Coba baca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Tadi antara 12 murid, Yudas Iskariot mati sehingga terjadilah kekosongan. Nah, kini untuk mengisi kekosongan Rasul, diadakanlah pemilihan. Nah, saat itu
gereja mula-mula tidak menganggap peristiwa itu sebagai kebetulan. Malah dengan membawa Alkitab Perjanjian Lama, murid-murid menyatakan penyelenggaraan penebusan yang terkandung di dalam peristiwa itu. Nah, ini menarik untuk dibahas, Pendeta. Ya. Kalau sekarang setiap hamba Tuhan dan orang Kristen memiliki Alkitab untuk dibawa kemana-mana, Ya. bagaimana dengan para rasul? Apakah mereka juga menginjil dengan membawa kitab Perjanjian Lama ini? Kalau kita perhatikan perkataan Petrus mengenai mengisi kekosongan rasul, dengan apakah Petrus yang menerima Roh Kudus itu berkhotbah? Dengan membawa kitab Mazmur. Coba lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, Kemudian ayat 20. sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya. Ya begitu ya. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Ya. Setelahnya pun secara terus-menerus mereka berkhotbah dengan membawa kitab Yoel, Mazmur dari Daud dan lain sebagainya. Misalnya Kisah Para Rasul pasal 13, 15, pasal 17 dan terus berkata demikian. Coba baca di Kejadian Kisah Para Rasul 17 ayat 2b, Paulus gitu. Paulus membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Suatu hari Paulus dan Silas pergi ke Berea dan menyampaikan Injil. Waktu itu bagaimana respon dari orang-orang di kota Berea yang mendengar Injil? Dikatakan bahwa mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Tetapi tidak berhenti di mendengar firman saja. Tetapi apa yang mereka lakukan? Coba ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, di sini kitab suci apa? Kitab suci apa yang mereka selidiki itu? Waktu itu Perjanjian Baru belum dicatat, maka tentulah menunjuk pada Alkitab Perjanjian Lama. Ya, maka itu kita bisa lihat bahwa gereja Kristus dimulai dengan tidak memiliki Alkitab Perjanjian Baru. Lebih tepat lagi, sebenarnya gereja mula-mula dimulai dengan kondisi Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru belum ada. Ya. Mereka hanya mewarisi apa adanya Alkitab Perjanjian Lama. Yesus kan orang Yahudi ya. Yesus adalah orang Yahudi. Murid-muridnya pun semuanya adalah orang-orang Yahudi. Apalagi siapa anggota gereja mula-mula di Yerusalem maupun di daerah Yudea? Mereka juga terdiri dari orang Yahudi. Itu sebabnya secara alami mau tak mau Alkitab Perjanjian Lama lah yang menjadi Alkitab mereka. Mereka terus memiliki Perjanjian Lama sebagai kitab suci mereka. Dan bersamaan dengan itu mereka mabuk oleh apa? Mereka mabuk oleh makna yang mengharukan. Makna yang mengharukan yang diberikan lewat kehidupan Kristus, kematiannya, serta kebangkitannya. Hasilnya, gereja terus berkembang sambil menerima keharuan Roh Kudus serta petunjuknya. Dengan kata lain, gereja cukup lama berkembang tanpa memiliki sedikit pun dari bagian Alkitab Perjanjian Baru, maksudnya gereja mula-mulanya. Pendeta, kalau begitu apa yang membuat gereja mula-mula dapat dikatakan puas hanya dengan memiliki Alkitab Perjanjian Lama untuk waktu yang cukup lama sampai Perjanjian Baru dicatat? Ya, itu karena gereja mula-mula telah melihat wahyu Allah lewat Alkitab Perjanjian Lama. Aktivitas, pemeliharaan, penebusan Allah, serta penyelenggaraannya mereka temukan dari mana? Dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama mereka menemukan janji tentang Kristus. Lalu kehendak Allah serta janji yang dikatakan di Perjanjian Lama itu diwujudkannya lewat Kristus dan gerejanya. Sesuai firman di Efesus 1 ayat 20 sampai 23 dan pasal 3 ayat 10. Jadi gereja mula-mula telah menemukan perwujudan dari janji tersebut dan penggenapannya. Akhirnya keharuan dan kepercayaan mereka terhadap Perjanjian Lama itu makin kuat. Dan mereka sedikit pun tidak memiliki rasa kurang. Coba baca
Yohanes Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Pendeta, pertanyaan terakhir. Jika orang bersikeras, hanya ingin sebagian Alkitab saja, misalnya, oh saya hanya pegang perjanjian baru saja, atau ingin pegang perjanjian lama saja, maka ini bisa berakibat apa? Nah, kan evangelis itu berpakai apa ya? Kacamata kan? Ya. Ada kacanya, ada berapa biji? Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Jadi Kalau hanya satu, sulit untuk lihat dengan jelas. ya, perlu dua-duanya kan? Perlu dua-duanya. Demikian juga. Mari kita coba lihat kembali apa yang terjadi di zaman Yesus. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, orang-orang Farisi tidak percaya Yesus, maka tulisan Musa pun mereka tidak percaya. Sungguh mengherankan. Orang Farisi tidak percaya bahkan tulisan Musa juga. Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, kayak kesaksian Musa dan para nabi dan Yesus itu kayak ibaratnya dua kacamata itu, dua kaca. Jadi dikatakan bahwa jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, ya, dengan kata lain maksudnya jika mereka tidak percaya kitab perjanjian lama yang adalah tulisan yang dicatat, maksudnya jika tidak percaya kitab perjanjian lama, hati akan menjadi keras. Dan hasilnya, mereka juga tidak akan mendengarkan perkataan nasihat dari orang yang mati lalu hidup kembali. Maka, jika tidak percaya tulisan perjanjian lama, ujung-ujungnya akan pergi kemana? Sebagai referensi, Wahyu 20 ayat 15. Coba misalnya, sebuah pohon, batangnya tebal, daun dan rantingnya lebat, tetapi akarnya dipotong. Kalau begitu kelihatannya sehat, tetapi potong itu segera kehilangan hidupnya dan jadi kering kan? Ya. Seperti demikian, Alkitab Perjanjian Lama dan Yesus hubungannya adalah hubungan akar dengan batang. Haruslah tersambung secara organik tanpa terputus, ya, barulah akan menghasilkan buah. Mengapa Alkitab Perjanjian Lama hanya bersaksi tentang Yesus satu sosok saja? Itu adalah agar manusia percaya Yesus dan menemukan hidup yang terdapat di dalam Yesus. Juga agar manusia terharu dengan kasih khusus penebusan dan dipulihkan ke dunia hidup sebelum kejatuhan. Serta agar manusia hidup sambil menikmati kebebasan yang sebenarnya pada waktu penciptaan di dunia hidup. Nah, pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar berkat demikian turun secara penuh pada saudara-saudara dan keluarga saudara yang membaca dan merenungkan firman, merenungkan Alkitab setiap hari. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasan mengenai tema hari ini. Saudara, mari kita ingat bagaimana berharganya dan pentingnya keseluruhan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bagi kita. Kiranya kita tetap memiliki sikap yang tepat terhadap Alkitab sebagai 100% firman Tuhan yang telah diwariskan bagi kita semua. Bila saudara mendapatkan suatu kasih karunia Tuhan melalui tayangan hari ini atau saudara ada pertanyaan, silakan tuliskan pada bagian komentar dan kita akan bahas dalam kesempatan selanjutnya. Sampai bertemu di program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya di channel GPBC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.